warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar hari ini? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih ketua kelas. Apakah hari ini semuanya masuk? Baik, jika semuanya masuk berarti semua dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Mulai pelajaran, kali ini Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Eva Rama Indah Putri Madini, biasa dipanggil Ibu Eva, NIM 1901011020. Ibu di sini akan mengajarkan kalian tentang materi pecahan. Pengertian pecahan. Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Yang kedua, bentuk pecahan. Apa itu bentuk pecahan? Bentuk pecahannya itu seperti apa? Nah, pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A itu adalah pembilang dan B itu adalah penyebut. Nah, ini adalah contoh pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa saja? Ada semangka, ada pepaya, terus ada jeruk, terus ada pizza. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai materi pecahan. Di sini kakak memiliki satu buah semangka, di mana kakak akan membagikan semangka tersebut kepada ketiga teman kakak. Lalu, kakak akan memotong semangka tersebut menjadi 4 bagian sama banyak. Berapakah penyebutnya? Di sini ada semangka, lalu dipotong menjadi 4 bagian loh. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 semangka. Jadi penyebutnya adalah 4. Lalu, berapakah pembilangnya? Pembilang itu diletakkan di atas. Jadi, satu buah semangka itu atau satu benda itu dibagi menjadi 4 bagian. Jadi, untuk pembilangnya itu adalah satu bendanya. Jadi hasilnya 1 diletakkan di atas, lalu 4-nya diletakkan di bawah. Jadi untuk pecahannya untuk semangka tersebut adalah 1/4, di mana soal tersebut menceritakan tentang Pak Tino. Pak Tino ini membagi sejumlah uang kepada ketiga anaknya, di mana anak pertama itu mendapat 2/5 bagian, anak kedua itu mendapat 1/4 bagian, dan anak ketiganya itu menerima uang sebesar Rp175.000. Jumlah uang Pak Tino yang dibagikan kepada seluruh anak-anaknya adalah, nah sekarang kita cari dulu yang diketahui. Diketahui adalah anak pertama. Coba kita lihat. Di situ ada soal kan? Soalnya itu Pak Tino membagi sejumlah uang kepada ketiga anaknya. Anak pertama mendapat 2/5 bagian. Nah, anak pertama 2/5 bagian kita tulis di diketahui. Nah, terus anak kedua mendapat 1/4 bagian, kita tulis lagi diketahui. Nah, di sini ada anak ketiga yang menerima uang sebesar Rp175.000. Kita tulis lagi diketahui. Nah, setelah diketahui itu sudah terjawab semua, lalu kita mencari yang ditanya. Apa yang ditanyakan? Coba. Yang ditanyakan adalah jumlah uang Pak Tino yang dibagikan kepada seluruh anak-anaknya. Kita jawab. Nah, di sini kan belum ada, anak ketiga itu belum ada bagiannya. Dia langsung menerima uang. Nah, anak ketiga itu sama dengan berapa? Kita cari ya. Anak ketiga sama dengan 1. 1 itu adalah uang Pak Tino, atau 1 bagian uangnya Pak Tino. Itu akan diberikan kepada anak-anaknya tersebut. Jadi 1 dikurangi berapa? Dikurangi 2/5. Didapat dari anak pertama. Paham? Anak pertamanya kan 2/5, jadi kita kurangi 2/5. Dikurangi berapa lagi? Dikurangi 1/4, itu dari bagiannya anak kedua. Nah, sampai sini paham ya? Jadi 1 dikurangi 2/5 dikurangi 1/4, hasilnya berapa? Kita hitung sama-sama. Sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya, itu adalah 20. 20 dibagi 1, itu adalah 20 kali 1, 20. Jadi 20 dikurangi berapa? 20 dibagi 5, hasilnya 4. 4 kali 2, 8. Kita tulis 20 kurangi 8. Dikurangi berapa lagi? 20 dibagi 4, hasilnya 5. 5 kali 1, 5. Jadi 20 kurangi 8 kurangi 5 itu hasilnya 7. 7/20. Nah, selanjutnya anak ketiga itu kita misalkan yaitu X. X sama dengan jumlah uang yang diterima anak ketiga. Berapa? 175.000. Kita tulis anak ketiga sama dengan 175.000.
Terus anak ketiga tersebut mendapat berapa bagian tadi? 7/20. 7/20 X sama dengan 175.000. Nah, sampai sini paham ya? Terus setelah itu kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang di mana 7 dikalikan 1 itu hasilnya 7 dan 20 dikalikan 175 itu hasilnya 3.500.000. Nah, 3.500.000 itu dibagikan lagi menjadi 7. Dibagi 7 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 500.000. Ya. Sampai sini paham ya? 500.000. Nah, jadi jumlah uang Pak Tino yang dibagikan kepada seluruh anak-anaknya adalah 500.000. Itu dibagi rata dengan ketiga anaknya. Lanjut yang nomor 2. Di sini ada soal cerita, yaitu paman mempunyai 2 kebun salak. Kebun pertama menghasilkan 63,5 kuintal salak dan kebun kedua menghasilkan 75/1/4 salak. Setelah diperiksa ternyata 9/10 kuintal salaknya tersebut busuk. Banyaknya salak yang tidak busuk adalah berapa kuintal? Nah, di sini kita coba lihat. Di sini ada paman mempunyai 2 kebun. Kita bayangkan, paman itu mempunyai 2 kebun. Lalu kebun pertama itu menghasilkan berapa? 63,5 kuintal salak. Lalu kebun kedua tersebut 75/4 salak. Nah, ternyata ada yang busuk. Berapa? 9/10 kuintal salak. Nah, bagaimana kita mencarinya? Nah, diketahui, kita lihat, dibaca, dipahami. Kebun pertama berapa? 63,5 kan? Kita tulis. Terus yang kebun kedua itu 75/4. Kita jadikan desimal ya. 75/4 itu jika jadikan desimal itu hasilnya 75,25 kuintal. Terus yang ketiga itu salak busuk. Salak busuknya berapa? Itu adalah 9/10. Kita jadikan desimal itu 0,9. Lanjut, yang ditanyakan apa, Bu? Nah, ditanyakan itu adalah banyaknya salak yang tidak busuk. Nah, jawab X. X itu sama saja banyak salak yang tidak busuk ya. Kita jadikan X, misalkan X. X sama dengan kebun pertama ditambah kebun kedua dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena salak tersebut ada yang busuk, jadi dikurangi. Salak yang busuk. X sama dengan berapa tadi? Kebun pertama 63,5 ditambah kebun kedua berapa? 75,25 dikurangi 0,9. Hasilnya berapa? 137,85. Jadi banyak salak yang tidak busuk adalah 137,85. Nah, anak-anak, apakah sudah paham tentang materi ini? Baiklah, jika sudah paham, sudah mengerti semua, nanti kalau ada yang ditanyakan, silahkan bertanya dengan Ibu. Nah, Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!